Halo anak-anak sekalian, selamat siang. Selamat Natal buat kita semua, termasuk juga kepada Bapak Ibu Guru. Anak-anak sekalian, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita sama-sama sadar saat ini kita sedang ibadah, kita tidak main-main, kita ada di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak meminta untuk kita semua dengan sikap hormat, engkau tidak sambil-sambil yang lain, engkau dengan siap, engkau mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Bapak tidak lihat kamu, tidak ada yang memperhatikan kamu. Tapi engkau tahu, engkau ada di hadapan Tuhan dan Tuhan memandang kamu. Kiranya kita semua jadi anak-anak yang mau belajar mencintai Tuhan, mau menghormati Tuhan, kita mau sungguh-sungguh dengar firman dengan sikap hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan renungan Natal, berita tentang Natal hari ini. Karena itu, mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Meski kami di tempat kami masing-masing, kami yang jauh, kami yang tidak bertemu secara fisik, tapi kami boleh bersama-sama merayakan Natal di dalam persekutuan kami. Dan kami bersyukur dan kami percaya bahwa Allah hadir dan Allah memberkati setiap kami dari masa kecil kami. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menghormati-Mu. Kami tidak bermain-main, kami tidak sembarangan di hadapan Tuhan, tapi kami mau merayakan Natal ini di dalam ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Karena itu Tuhan, berkati setiap kami. Jangan ada lewatkan satu orang pun dari kami. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, buka pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu, biarlah Tuhan yang pakai, Tuhan yang berkati, untuk kuasa Allah menyertai dalam memberitakan firman. Kami serahkan setiap kami, seluruh peralatan yang kami pakai tidak jadi penghalang, kami boleh sungguh-sungguh menikmati firman Allah. Berbicaralah kepada kami pada hari ini, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kamu di tempatmu masing-masing sama-sama juga membuka Alkitab dari kitab Lukas. Kita sama-sama membaca kitab Lukas. Kita hanya membaca 3 ayat dari ayat 10 sampai yang ke-12. Hari ini kita mau berbicara tentang palungan. Mari kita sama-sama membaca. Bapak bacakan buat kalian semua. Kalian ikut di rumah ya. Lukas pasal 2 dari ayat yang ke-10 hingga ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Ini malaikat datang kepada para gembala setelah Yesus lahir. Lalu malaikat memberitakan berita Natal pertama kali kepada para gembala. Apa yang dikatakan malaikat kepada mereka? Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini kesukaan bagi semua orang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di Bethlehem. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Anak-anak sekalian, tahukah engkau satu-satunya perayaan agama yang dirayakan oleh semua orang di seluruh dunia adalah perayaan Natal. Tidak ada perayaan lain yang benar-benar dirayakan oleh semua orang secara banyak, semua orang di seluruh dunia, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Semua orang ikut dalam euforia Natal. Dari anak-anak sampai kepada orang yang paling tua. Dari orang Kristen sampai kepada orang yang non-Kristen, bahkan sampai orang ateis ikut merayakan di dalam momen Natal Desember. Dari rumah, di dalam gereja, sampai ke jalan-jalan, sampai ke mall. Kita lihat kan ya, pernak-pernik Natal di mana-mana ada. Dari lampu-lampu, dari hiasan-hiasan, pohon-pohon Natal, musik-musik Natal kita dengar di mana-mana. Semuanya orang ada merayakan hal ini. Tapi persoalannya apa ya yang mereka rayakan? Mereka apakah sungguh-sungguh merayakan kelahiran Sang Raja? Merayakan kelahiran Kristus? Oh tidak, yang penting mereka dengar Natal, akhir tahun, sukacita. Apa yang mereka rayakan? Euforia, kesenangan. Apa itu yang mereka lakukan? Mereka
menjadi orang-orang yang menyenangi, menikmati yang namanya libur akhir tahun. Mereka juga menikmati yang namanya belanja diskon akhir tahun. Oh, mama paling senang ya kalau Desember belanja akhir tahun, banyak sekali diskon gede. Lalu apalagi mereka juga menikmati yang namanya meriah pesta. Mereka juga menikmati hadiah-hadiah anak-anak, apalagi senangnya hadiah-hadiah Natal. Justru ini yang menjadi hal yang kita lihat di tengah-tengah dunia saat ini. Lampu-lampu Natal, pohon-pohon Natal di jalan-jalan, bahkan di tempat orang yang tidak mengenal Kristen. Di Dubai misalnya, satu tempat hotel yang begitu besar, hotelnya membuat pohon Natal yang begitu mahal sampai jutaan US dollar, tapi mereka tidak mengenal Kristus. Nah, anak-anakku sekalian, justru di sini kita melihat orang-orang merayakan apa pada hari Natal. Mereka bukan merayakan berita Natal yang benar. Mereka bukan merayakan kelahiran Sang Kristus, tapi ini sudah seperti sebuah selebrasi. Bahkan di daratan Amerika, mereka tidak lagi mengenal Tuhan, mereka merayakan atau anak-anak mengharapkan Santa Claus. Berita apa ini? Anak-anakku, Bapak hari ini mau mengajak kamu untuk sekali lagi kita memikirkan di tengah-tengah satu euforia perayaan yang senang-senang sekali. Tapi sekarang Tuhan mengizinkan satu hal yang begitu menyedihkan terjadi. Yaitu apa? Seluruh sukacita, euforia, senang-senang Natal tahun ini hilang. Karena apa? Tuhan izinkan adanya COVID. Wah, sudah ada COVID sekarang, tidak bisa lagi pesta, nggak bisa lagi kumpul-kumpul, semua orang jaga jarak pakai masker, nggak bisa lagi belanja-belanja, ya belanjanya, ya belanja kadang pergi, tapi nggak bisa sama-sama rame-rame menikmati lagi. Nggak bisa lagi jalan-jalan akhir tahun Natal, wah senang-senang semua, semuanya sirna. Kalau gitu, sukacitanya Natal hilang dong. Kalau begitu hanya gara-gara COVID Natal nggak ada lagi dong. Iya, sukacitanya hilang. Tapi, perhatikan kalimat ini anak-anakku, sukacita palsunya yang hilang. Bukan sukacita Natalnya yang hilang. Karena Natal bukan semua itu. Karena bukan itu Natal yang sesungguhnya. Oh, mungkin kamu bilang, oh anak-anak SKC, anak-anak Logos bilang, oh Pak, kami ya orang-orang Kristen, kami dari sekolah Kristen, kami sekolah di SKC, kami sekolah di Logos. Oh, kami tahulah berita Natal yang sesungguhnya. Ngerti kok apa itu Natal. Semua tahu kok itu berita Natal itu apa. Yaitu apa? Berita kelahiran Yesus, Pak. Aduh, kita nggak ikut-ikut seperti yang tadilah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia kan. Tuhan Yesus datang jadi manusia kan. Ya, kami sudah tahu semua itu. Tapi anak-anakku sekalian, oke, kamu, Bapak, kita semua tahu tentang berita Natal, Yesus lahir. Tuhan datang jadi manusia. Tapi anak-anakku, mari kita pikirkan sekali lagi. Engkau sekarang kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sudah tiap tahun dengar berita Natal, berita Natal, berita Natal. Karena sudah sering dengar. Lalu rasa biasa dengar. Lalu apa yang terjadi? Lalu lupa sukacita yang sesungguhnya dari berita Natal. Karena Natal yang kita lihat, yang ditawarkan oleh dunia. Kita lupa Natal yang diberitakan, Natal yang ditawarkan oleh Alkitab. Nah, hari ini Bapak mau mengajak kamu sekali lagi kita merenungkan Natal yang diberitakan oleh Alkitab. Natal dari terang firman Tuhan, bukan dari apa yang ditawarkan dunia, bukan dari euforia kesenangan dunia, supaya kita sungguh-sungguh mengerti kasih Allah. Hari ini kita mau belajar tentang Natal dari satu hal yang paling penting, salah satunya, yaitu Natal justru bicara tentang palungan. Perhatikan kalimat ini. Natal berbicara tentang palungan. Apa sih palungan itu? Anak-anakku sekalian, di dalam tempat kita sekarang itu satu hal yang asing buat kita. Tapi 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem dan di tempat-tempat yang lain di daerah sana, kata palungan ini bukan satu hal yang asing buat mereka. Palungan adalah tempat makan dan minum binatang. Itu bisa terbuat dari batu, di semen, dibentuk bulat begitu, atau yang paling common, yang paling sering itu dari kayu. Kayu yang dibentuk atau dikorek, kayu yang gede dikorek dari lubang, ditumpahin air jadi tempat minum, atau jadi tempat jerami, tempat makannya binatang. Binatangnya bisa domba atau kambing, bisa juga keledai, atau bisa juga binatang yang lain seperti kuda misalnya. Nah, mereka minum dan makan dari palungan ini. Biasanya mereka makan di situ kalau di tempat dingin, pada musim dingin mereka dimasukkan ke kandang. Nah, di kandang ini ada palungan.
Kalau tidak, ya mereka di luar, ya mereka bisa minum di sungai atau makan rumput di luar. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu mereka disimpan di kandang, dipelihara di kandang, mereka makan dari palungan. Maka anak-anakku sekalian, ini adalah tempat makan binatang. Jadi kamu bisa bayangkan, ini bukan seperti piring kita yang setelah makan kita cuci bersih. Ini tempat makan binatang, apalagi kalau dia dari kayu itu menjadi tempat yang begitu jorok. Liur-liurnya binatang itu satu-satu lengket, netes-netes, lama-lama membekas di situ. Kita aja punya gigi kalau nggak disikat jadi karang kan ya, jadi kotor. Nah ini tempat makan binatang itu. Berapa joroknya itu, berapa amisnya atau berapa baunya lendir kambing ada di situ. Bau tengik. Oh, inilah suatu berita yang begitu mengerikan dari berita Natal. Berita Natal, berita tentang palungan. Nah, apa kata malaikat tadi yang kita baca? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Dan apa tandanya? Dia terbaring di palungan. Maka anak-anakku sekalian, ternyata berita Natal bukan berita euforia senang-senang. Berita Natal bukan seorang Santa Claus yang naik rusa terbang lalu terbang-terbang kasih hadiah. Tidak. Berita Natal adalah berita yang memalukan. Loh, Pak, masa orang Kristen terima berita memalukan? Iya, bagi dunia ini berita memalukan. Kenapa? Tuhan jadi manusia, lalu Tuhannya itu datang jadi baby, dan tidak hanya jadi baby, dia diletakkan di dalam palungan. Oke Pak, kalau Tuhan datang selamatkan, wah itu berita besar. Tapi kalau Tuhan datang jadi manusia, loh kok Tuhan jadi manusia terbatas? Oke lah, masih bisa terima. Kalau Tuhan datang jadi manusia, dia jadi raja. Tapi ini Tuhannya datang jadi manusia, jadi baby kecil yang nggak bisa apa-apa. Terus bukan hanya itu, baby kecilnya bukan lahir di istana atau di rumah sakit kelas bintang VIP yang paling hebat. Ini lahir di kandang, diletakkan di dalam palungan, tempat makan binatang yang jorok, yang bau. Lalu ada orang yang bertanya, orang tua macam apa itu Maria dan Yusuf? Masakan mereka taruh anaknya di tempat yang seperti itu? Ini orang tua gila ya? Ini orang tua bodoh ya? Ya anak ditempatkan di tempat tidur dong. Anak di tempat yang hangat dong. Baby harus dibungkus supaya hangat. Kenapa ditempatkan di palungan yang jorok itu? Maka anak-anakku sekalian, hari ini Bapak mau ajak kamu sungguh-sungguh pikir. Kenapa berita Natal harus seperti ini? Apa yang mau dilakukan Tuhan sehingga dia harus datang dan diletakkan di palungan? Emangnya Tuhan tidak bisa datang jadi raja? Emangnya Tuhan tidak bisa datang jadi orang yang paling terhormat, seluruh malaikat baris untuk menyambut kedatangan dia? Bisa, bisa. Kamu tahu kalau kamu nanti baca di dalam kitab Lukas itu, pada saat para gembala itu terima berita Natal tentang berita yang sangat menyedihkan ini. Tapi mereka bersuka cita bukan karena palungannya. Mereka bersuka cita karena setelah itu mereka menyaksikan seluruh malaikat di sorga bersorak memuji Tuhan. Perhatikan, kalau Tuhan mau suruh turunkan malaikat semua menyambut Yesus, gampang. Tapi dia pilih lahir di palungan. Nah hari ini Bapak mau ajak kamu merenungkan secara sungguh-sungguh. Di dalam kondisi COVID kita nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi kita boleh belajar melihat Yesus sendiri rela, bukan hanya nggak kemana-mana. Dia rela di tempat yang hina seperti palungan untuk kita. Why? Why? Maka anak-anakku sekalian, mengapa Kristus harus di palungan? Ini yang mau kita renungkan di dalam beberapa menit ini untuk kita boleh ingat sekali lagi apa itu berita Natal, apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Hari ini kita mau belajar 3 hal saja dari begitu banyak pengertian yang gitu dalam, tapi Bapak meminta, Bapak mendoakan anak-anak yang masih kecil, engkau ingat hal ini supaya engkau sadar berapa besar kasih Tuhan kepadamu. 3 hal yang kita pelajari mengapa Kristus harus di palungan. Yang pertama, kenapa Yesus harus di palungan? Karena ini adalah rencana Allah bahwa Kristus Tuhan itu harus lahir di Betlehem. Karena ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Mika pasal 2 dikatakan, hai engkau Betlehem Efata, engkau kota yang Daud yang begitu kecil, kota yang paling kecil dari seluruh kota. Tapi daripadamu lah harus lahir
Maka sudah dinubuatkan bahwa Kristus lahir di Bethlehem. Yusuf dan Maria bukan tinggal di Bethlehem. Mereka sudah punya rumah sendiri, mereka sudah senang menikmati tempat mereka sendiri. Ngapain harus ke Bethlehem? Mereka tidak pergi ke Bethlehem karena, oh yuk kita pergi ke Bethlehem, karena ini kita mau bisnis nih, urusan pribadi. Oh yuk kita mau ke Bethlehem, kita mau jalan-jalan, liburan, kita mau kunjungi keluarga. Tidak, mereka pergi ke Bethlehem karena satu perintah dari Kaisar Romawi yang memaksa mereka. Tiba-tiba pada momen itu, Maria sudah hamil gede, sudah mau melahirkan. Lalu kata Kaisar, semua orang harus kembali ke kota kelahirannya masing-masing untuk mengadakan sensus. Ini perintah. Mereka harus pulang ke tempatnya mereka masing-masing. Maka semua orang dari berbagai tempat pasti migrasi, pergi untuk ke kotanya masing-masing. Ada yang punya sanak keluarga di sana, bisa numpang. Ada tempat penginapan, bisa numpang. Pasti ramai orang. Maka Yusuf dan Maria juga harus pergi karena perintah ini. Mereka dipaksa untuk pergi. Padahal Maria dalam hamil tua. Apa maksudnya hamil tua? Sudah segera mau melahirkan. Maka anak-anakku ketika mereka pergi, itu sebab dikatakan tidak ada tempat buat mereka. Bisa jadi penginapan sudah penuh. Karena penginapan di saat itu bukan seperti kita sekarang, oh banyak hotel. Enggak, itu bukan tempat liburan. Itu rumah orang biasa di sana. Zamannya bukan kayak kita tempat hotel-hotel banyak. Mungkin hanya 1-2 penginapan dan itu sudah penuh orang lain. Karena Maria dan Yusuf tidak mungkin buru-buru pergi. Hamil gede, jalannya pasti pelan-pelan. Bisa jadi sudah tidak ada penginapan. Dan kemungkinan besar mereka tidak punya keluarga di sana. Mereka mungkin hanya berharap ketok pintu untuk orang bisa tampung. Karena tidak ada tempat. Yang ada apa? Mungkin itu lantai bawah, tempat binatang. Nggak kena hujan sih, tapi itu di bawah rumah, itu tempat binatang, dan di situ masih bisa kosong. Karena segera Maria harus melahirkan. Tidak ada tempat lagi. Nah, dari hal ini kita boleh belajar apa yang terjadi. Dari perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa Yesus harus lahir di Bethlehem. Dan tempat yang ada di Bethlehem adalah palungan. Kenapa? Karena dikatakan dari perjanjian lama, ketika Tuhan datang, manusia menolak dia. Kitab Yesaya mencatat ini. Jangankan kekayaan parasnya pun kita tidak mau lihat. Orang di dalam perjanjian lama, Yesaya sudah menubuatkan kedatangan Yesus, orang bukannya sambut, padahal dia Tuhan, dia Allah kita, dia Raja kita yang mau selamatkan kita. Tapi manusia tidak melihat ini. Bahkan di dalam kitab Yohanes dikatakan, manusia milik kepunyaannya menolak dia. Inilah yang harus ditanggung Yesus bahkan dari bayi. Bukan hanya nanti di kayu salib dia ditolak, tapi dari kecil orang sudah menganggap remeh dan menolak dia. Kenapa Yesus harus di palungan di Bethlehem? Karena ini adalah rencana kekal Allah. Dia datang, dia menderita. Kedua, kenapa Yesus harus di palungan? Karena palungan adalah tanda. Satu-satunya tanda untuk menunjukkan bahwa dialah sang juru selamat. Anak-anakku sekalian, tadi kan dikatakan malaikat yang datang kepada para gembala di padang, mereka lagi di padang jaga domba mereka, sudah pada saat itu pasti malam hari, lalu malaikat datang mengatakan, jangan takut. Maka di dalam keberadaan itu, mereka dikasih tahu bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, di Bethlehem itu. Apa tandanya? Tandanya ialah dia dibungkus dengan lampin, baby waktu lahir ya memang dibungkus dengan kain. Jadi semua baby ya sama. Kalau gitu apa yang membedakan? Ya di mana kami cari babynya? Tapi bukan hanya di situ, dibungkus dengan lampin dan diletakkan di palungan. Anak-anakku sekalian, ini gembala loh. Gembala itu ya sama orang dewasa pasti tahu lah ya membedakan baby. Mereka pasti bisa cari baby di mana. Tapi juga yang kedua, mereka tidak asing yang dengan namanya palungan tempat makan binatang. Karena mereka gembala binatang. Tapi hari itu mereka mendengar berita, baby, oke, kami mau cari baby. Jangan-jangan di Bethlehem ada 10 orang yang lahir baby pada hari itu. Siapa baby yang mana yang kami harus cari? Yang mana kami nggak tahu. Oke, cari babynya dibungkus dengan lampin. Ya semua juga dibungkus dengan lampin. Cari babynya yang dibungkus dengan lampin, ditaruh di palungan. Hah? Ditaruh di palungan?
Oh, kalau ditaruh di kamar, ditaruh di rumah sakit, di rumah yang terang, yang hangat, oke, kami bisa cari. Nanti cari yang mana. Tapi banyak baby yang begitu. Tapi kalau baby di palungan, nggak mungkin ada. Nggak pernah ada orang tua bikin babynya lahir diletakkan di palungan. Justru, inilah kata malaikat, satu-satunya. Engkau tidak akan jumpa yang lain. Hanya satu baby yang seperti itu. Dan dialah Sang Juru Selamat. Adik-adik sekalian dengar, berita Natal pertama bukan diberikan kepada raja, kepada orang hebat, kepada orang terkenal, kepada orang luar biasa pintar. Berita Natal diberikan kepada orang yang sangat sederhana, para gembala di padang. Tapi mereka mendengarkan itu, bagaimana mereka mencari Yesus. Mereka mau menemukan Yesus yang telah lahir itu. Mereka tinggal cari yang di palungan. Tanda. Tuhan Yesus lahir bukan dengan tanda-tanda spektakuler. Bayi itu lahir, carilah dia di Bethlehem. Apa tandanya? Kamu akan lihat, wah, kembang api buar seperti Natal hari ini. Kamu akan lihat, carilah baby yang di sampingnya ada Santa Claus baju merah, gendut itu. Tidak, tapi palungan. Maka mendengar itu, di satu pihak pasti mereka bingung. Pertama, malaikat datang. Mereka tidak pernah bayangkan malaikat datang begitu besar. Mereka takut, wajar takut. Kedua, setelah itu diberitakan tentang Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh orang Israel lama sekali. Sekarang mereka yang pertama kali dengar. Ketiga, tapi tandanya aneh. Masakan Tuhan Sang Juru Selamat harus di dalam palungan? Wah, mereka pasti gentar. Tuhan, Juru Selamat, harus rela di palungan. Apa-apaan ini? Mereka saja sudah takut dengan malaikat, tapi Tuhan sekarang di palungan. Berapa hinanya? Tapi setelah itu, mereka mendengarkan pujian seluruh malaikat di sorga. Wow, kita kalau nonton konser misalnya di Aula Simfoni Jakarta, begitu-begitu indah ya. Luar biasa ya. Tapi ini pasti jauh lebih indah. Ini konser malaikat di sorga yang nyanyi. Berapa luar biasanya. Oh, kalau di Aula Simfoni yang nonton maksimal 1.200-an orang. Bayar tiket. Ini cuma beberapa orang gembala nonton konser. Mereka cuma beberapa orang. Mungkin berapa hitungan orang atau berapa puluh orang, kita nggak tahu. Tapi cuma beberapa orang saja pastinya. Lalu nonton malaikat yang begitu banyak ini. Wow, konser begitu indah yang nonton cuma sedikit. Untuk berita Natal. Mereka hati terbakar, setelah nonton konsernya mereka senang sekali. Lalu ya sudah, kita tidur lagi. Oh tidak, setelah mendengar berita itu, mereka bergegas pergi. Mereka rela tinggalkan binatang mereka. Resiko loh, kalau nanti binatang mereka diterkam oleh serigala bagaimana? Kalau binatangnya lari, dombanya pergi, hilang bagaimana? Mereka rela. Mereka kehilangan harta atau kehilangan hidup mereka hanya untuk melihat Yesus Juru Selamat. Karena inilah sukacita terbesar. Sukacita bertemu dengan Yesus. Di mana? Di palungan. Ketiga yang terakhir. Kenapa harus di palungan? Anak-anakku sekalian, karena palungan ini adalah tanda pengorbanan Yesus untuk siap kelak menjadi korban penebusan dosa kita. Nah, ini agak berat sedikit, tapi masih kecil, kamu boleh belajar hal yang sangat indah dari Alkitab. Dengar ya, anak-anak sekalian, palungan itu tadi tempat apa? Tempat makan binatang. Jadi, binatang mau makan dari palungan. Sekarang Bapak tarik lebih jauh lagi. Waktu Yesus lahir di kota apa tadi? Bethlehem. Di dalam bahasa Ibrani, kata Bethlehem itu artinya house of bread, rumah roti. Jadi tempat makan juga. Di palungan tempat makan. Bethlehem itu sendiri artinya rumah roti. Lalu kamu ingat, tarik lagi ya, nanti apa hubungannya nanti Bapak kasih tahu. Di Perjanjian Lama, waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, di dalam perjalanan mereka 40 tahun mengelilingi padang pasir. Mereka makan apa? Iya, manna. Manna itu apa? Buah, bukan. Roti. Perjanjian Lama, mereka keluar dari Mesir, keluar dari itu menuju tanah perjanjian keselamatan. Mereka diberikan makan kehidupan. Roti. Lalu Bethlehem artinya rumah roti. Palungan adalah tempat makan binatang. Lalu ingat, kita sebagai orang Kristen
melakukan yang namanya sakramen perjamuan kudus. Yaitu ngapain? Minum anggur dan makan roti. Sebagai mengingat tentang apa? Darah Kristus yang tertumpahkan bagi kita dan tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita sebagai jalan keselamatan. Dari sini, lihat ya, roti, makan selalu muncul seperti sebuah hidangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi sekarang tempat makannya itu, dulu binatang yang makan, ini sekarang simbolik dari kita yang mau makan. Kita makan apa? Ada baby di situ diletakkan. Mau menggambarkan tentang Yesus akan menjadi kurban untuk menebus dosa kita. Menebus kita dari dosa. Yesus yang harus terpecah tubuhnya di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Dari baby sudah dikasih gambaran tentang pengorbanan Kristus. Inilah berita Natal. Maka bagi dunia ini berita malu, berita yang memalukan. Tuhannya lahir jadi manusia, apa-apaan ini. Lalu Tuhannya lahir di kandang binatang, lalu diletakkan di tempat yang jorok. Justru inilah tanda kasih Allah. Dia tidak datang dengan kuasa, dengan besar, dengan malaikat, tapi dia rela jadi manusia yang begitu sederhana. Untuk apa? Dia rela menanggung segala kehinaan. Tapi di dalam semua itu, Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Karena dia mau menjadi kurban yang sempurna, yang tak bercacat celah, untuk menjadi korban penebusan dosa kita. Bukan uang, bukan binatang, bukan kebaikan kita yang bisa selamatkan kita. Tapi ada kurban yang sejati, yang sempurna, yang menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita. Dialah Kristus Yesus. Maka dia lahir di palungan sebagai tanda dari awal. Dia akan mempersembahkan dirinya menjadi kurban pengganti bagi kita. Maka anak-anakku sekalian, euforia Natal hilang masa COVID. Mereka tidak bisa pesta-pesta di luar sana. Tapi bagi kita yang di dalam Kristus, Natal sukacita besar. Ada kesedihan di tengah COVID, ada kesusahan di tengah COVID. Mungkin di antara kita orang tua kita lagi susah karena pekerjaan di tengah-tengah kondisi ini. Tapi sekali lagi, ada pengharapan yang lebih besar. Seperti para gembala, mereka di dalam kesusahan, mereka tinggalkan ternak mereka. Tapi mereka menemukan Kristus yang menjadi pengharapan kekal, sukacita kekal. Anak-anakku dengar, inilah berita Natal. Berita tentang palungan, berita tentang pengorbanan Kristus, berita tentang kasih Allah yang begitu besar. Sehingga ini bukan soal belanja, libur-liburan, senang-senang. Oh, dapat itu baik, tapi bukan itu yang terpenting. Kalau kamu hanya dapat itu, kehilangan Kristus, apa artinya? Tapi hari ini, melalui Zoom ini kita sama-sama merenungkan berita Natal untuk sekali lagi sadar betapa besarnya kasih Allah kepadamu. Betapa luar biasanya pengorbanan Kristus bagimu. Dia rela di tempat yang najis, tempat lendir-lendir binatang itu dibaringkan di situ. Supaya kau dan saya, kita jadi anak-anak yang ditebus, jadi anak-anak yang diselamatkan, untuk jadi anak-anak dipakai bagi kemuliaan Allah. Hidupmu dan hidup Bapak telah dikuduskan dengan cara Tuhan Yesus menanggung segala kehinaan, supaya kita disucikan, dikuduskan, dikhususkan jadi milik kepunyaan Tuhan. Kamu dan Bapak bukan milik dunia, bukan milik setan, bukan milik kesenangan dunia yang menghancurkan. Kita milik Kristus. Maka hari ini, satu undangan bagi kita untuk sekali lagi merenungkan Natal. Kristus lahir di Bethlehem. Kristus lahir di palungan. Dan Kristus mau kita lahir baru di dalam Dia, untuk menjadi anak-anak yang ditebus, untuk hidup bagi kemuliaannya. Maukah engkau? Selamat renungkan Natal. Sekali lagi ingat kasih Allah untukmu. Dia rela berkorban begitu luar biasa, tanggung kehinaan dari baby sampai kepada kematian di atas kayu salib yang hina, supaya kita selamat. Tuhan memberkati anak-anakku sekalian. Selamat Natal. Selamat merenungkan kasih Kristus yang begitu besar. Mengalami perubahan yang begitu besar untuk hidupmu dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau merelakan anak-Mu datang ke dunia. Kami gentar ya mengingat kasih-Mu yang begitu besar, ya Yesus Kristus yang rela inkarnasi datang jadi manusia, bahkan lahir menjadi baby, lahir di kandang binatang, untuk ditempatkan di kandang domba dan di palungan itu. Begitu hinanya segala penderitaan yang Kau tanggung dari baby sampai kepada kelak Engkau mati di atas kayu salib di dalam berita Paskah.
Kami sadar Tuhan, semua itu Kau rela lakukan karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami sadar Tuhan, kami tidak layak untuk terima ini. Kami manusia yang hina dan manusia yang penuh dosa. Harusnya kami binasa. Tapi hari ini sekali lagi kami mendengar berita Natal, berita palungan, berita kasih Allah yang begitu besar kepada kami yang berdosa. Tuhan, kiranya kami sekali lagi boleh menyadari, inilah kasih Allah, inilah Natal. Sehingga di tengah-tengah segala pergumulan kami bosan di rumah, nggak pernah lagi pergi-pergi, sudah lebih hampir setahun di dalam masa COVID ini. Tapi kami boleh sekali lagi berdiam merayakan kasih Kristus, merayakan anugerah Allah yang begitu besar, merayakan pengorbanan Kristus yang begitu besar bagi kami yang tidak layak ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami tidak jadi anak-anak yang bersungut-sungut. Kiranya kami tidak menjadi anak-anak yang terus hidup dalam dosa. Tapi kami boleh sadar kasih Kristus menebus kami untuk menjadikan kami anak-anak Tuhan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami bersuka cita, biarlah kami mau sungguh-sungguh sekali lagi diubahkan, mau dibentuk, mau dipimpin, mau dipakai Tuhan. Melalui akhir tahun ini, kami tutup dengan satu kondisi COVID ini, tapi dengan berita Natal Kristus yang lahir ini, kami mau dilahirkan, dihidupkan di dalam kasih Kristus, dipimpin dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan sampai seumur hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati anak-anak sekalian dan seluruh guru. Selamat Natal. Tuhan memberkati.